فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita dalam pembacaan risalah Salasatul Usul wa Adillatuha karya Syekhul Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita terhenti di perkataan penulis fa idza qila laka mal usulus salasatul lati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, apabila ditanyakan kepadamu apa usul salasa, apa tiga fondasi pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia, maka kata syekhnya, maka jawablah tiga pokok itu adalah ma'rifatul 'abdi rabbah, seorang hamba mengenali Rabbnya, wa dinahu, dan seorang hamba mengenali dinnya, agamanya, wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan seorang hamba mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini penulis rahimahullah setelah beliau menjelaskan bahwa seluruh manusia tanpa terkecuali, manusia dan jin, mereka diciptakan untuk beribadah dan diperintahkan untuk beribadah. Di sini beliau menyebutkan bahwa wajib atas seluruh manusia tanpa terkecuali mengetahui tiga fondasi pokok. Dan tiga fondasi ini sebagaimana Syekhnya sebutkan, hendaknya seorang hamba mengenali Rabbnya, dinnya, agamanya, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang hamba harus mengenali tiga hal ini? Jawabannya karena dari yang telah berlalu Syekhnya menjelaskan kita semuanya diperintahkan dan diciptakan untuk beribadah, dan seseorang tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kecuali dia mengetahui tiga hal ini. Seseorang tidak mungkin bisa melakukan ibadah dengan benar kecuali dia mengetahui tiga hal ini, tiga fondasi ini. Tadi yang pertama, ma'rifatul rabb, ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba mengenali Rabbnya. Dan Rabbnya ini berarti ma'bud, zat yang dia sembah. Untuk siapa dia? Allah wa ta'ala. Ini berkenaan dengan fondasi yang pertama. Jadi seseorang tidak mungkin bisa melakukan ibadah kecuali dengan mengetahui tiga hal ini. Yang pertama tadi ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba mengetahui Rabbnya, dan Rabbnya ini adalah zat yang disembah. Untuk siapa ibadah? Kemudian yang kedua, ma'rifatul 'abdi dinahu, seorang hamba mengenali dinnya, agamanya. Dan din ini perannya adalah dia menjelaskan tentang kaifiyatul ibadah, tata cara ibadah. Ketika manusia diperintahkan untuk beribadah, setelah dia mengetahui zat untuk siapa ibadah ini ditujukan, maka hendaknya dia mengetahui tata cara ibadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini supaya kita bisa beribadah kepadanya dengan benar. Maka din ini, peranan kita mengetahui din untuk beribadah supaya kita mengetahui ibadah apa saja, tata cara
ibadah bagaimana. Hal yang ketiga yang harus kita ketahui dan dengannya seseorang bisa mewujudkan peribadatan yang sempurna pada Allah adalah ma'rifatul 'abdi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengenali nabinya. Kenapa mengenali nabi menjadi hal yang sangat urgen? Supaya ketika kita melakukan ibadah, karena nabi fungsinya adalah muballigh, mubayyin, penjelas kepada kita tentang agamanya. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada manusia sebagai mubayyinan linnas, penjelas. Beliau adalah perantara antara kita dengan Allah supaya kita mengetahui agamanya, supaya kita mengetahui tata cara bagaimana beribadah kepada Allah. Maka risalah Thalathatul Usul menjadi sangat penting dan mendapatkan tempat istimewa di kalangan para ulama dari dulu sampai sekarang. Karena tiga hal ini, seseorang mengetahui rohnya, mengetahui dinnya, mengetahui nabinya, supaya dia bisa beribadah dengan benar. Di sini syekhnya rahimahullah tidak menyebutkan dalil. Sebelum sampai perkataan ini, penulis rahimahullah selalu menyampaikan dalil. Beliau selalu mentarbiyah kita, selalu mengajarkan kepada kita ketika beliau menyatakan wajib, beliau sertakan dalil. Di pertemuan yang lalu misalkan, ketika beliau menyatakan bahwa manusia diciptakan dan diperintahkan untuk beribadah, beliau bawakan dalil. Dan ketika beliau mengatakan hal yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, dan larangan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, beliau bawakan dalil. Tapi di sini rahimahullah beliau tidak membawakan dalil. Ketika beliau mengatakan apa tiga fondasi pokok yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba, beliau hanya menyebutkan tiga pokoknya saja. Maka dalil dari perkataan ini adalah tadi ya, setiap dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah itu menjadi dalil untuk salah satu usul. Jadi setiap dalil, entah sifatnya Al-Quran atau Sunnah, yang menyuruh kepada kita untuk beribadah kepada Allah, maka itu menjadi dalil akan wajibnya kita mengetahui salah satu usul ini, tiga fondasi pokok ini. Karena tadi ya, ibadah tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali kita mengetahui tiga hal ini. Contohnya misalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat perintah pertama ya, di Al-Quran. Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Maka ayat ini, sembahlah Tuhan kalian, ayat-ayat hadis-hadis yang senada dengan ini, dia menjadi dalil akan wajibnya kita mengetahui salah satu usul, tiga fondasi pokok ini. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwa Allahi 'alam wa ana wahidun min dhalikal 'alam. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihin wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Beliau mengatakan, apabila ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku adalah Allah
yang telah Rabbani, yang telah mentarbiyahku, merawatku, menjagaku, wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, dan mentarbiyah, menjaga seluruh alamin, seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, Allah adalah zat yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada zat yang aku sembah kecuali Allah. Apa dalilnya? Dalilnya kata beliau firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan kata beliau, wa kullu man siwallahi alam. Alamin itu maknanya kata beliau seluruh yang bukan Allah itu alam. Seluruh yang bukan Allah itu alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu dari alam itu. Kemudian kata syekhnya, apabila dikatakan kepadamu, dengan hal apa engkau mengetahui Rabbmu? Dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu? Jawab kata syekhnya, dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Di antara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah adalah langit yang 7 dan yang ada di dalamnya, bumi yang 7 dan yang ada di dalamnya, dan yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian beliau membawakan dalil di surat Al-A'raf sampai beliau mengatakan wa rabbuhu wal ma'bud, Tuhan itu adalah zat yang disembah. Rabb itu kata beliau maknanya adalah ma'bud. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 22. Kemudian beliau menukilkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah, yang menciptakan seluruh hal ini yang ada di surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Ayatnya itu, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan kepada kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan dialah yang menurunkan dari langit air, kemudian dengannya dialah Allah yang mengeluarkan buah-buahan kepada kalian sebagai rezeki untuk kalian. Maka kata Ibnu Katsir ketika beliau sampai pada ayat ini, beliau mengatakan yang menciptakan ini semua dialah yang berhak untuk diibadahi. Baik. Berarti di sini penulis rahimahullah mulai menyebutkan pondasi pertama dari 3 pondasi. Dan pondasi yang pertama ini, al-aslul awwal ini adalah ma'rifatul 'abdi rabbahu. Seorang hamba mengetahui Rabbnya. Penulis mengatakan tadi ya, apabila ditanya kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku adalah Allah yang telah merawatku dan merawat seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Maka Rabb itu adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah. Dan kerububiyyatan Allah, kenapa Allah disebut Rabb, Tuhan? Kenapa Allah layak disebut Rabb, Tuhan? Ya. Karena beliaulah yang telah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, ya, kepada seluruh makhluknya. Maka zat yang seperti ini, yang merawat seluruh alam semesta dengan nikmatnya, dialah yang berhak untuk dijadikan sesembahan. Ya. Maka zat yang telah merawat seluruh makhluknya dengan nikmatnya, maka zat yang seperti ini yang berhak untuk dijadikan sesembahan. Jadi makanya tauhid rububiyah itu selalu melazimkan tauhid uluhiyah. Kapan seseorang dikatakan Rabb, kapan seseorang dikatakan Tuhan yang harus disembah, kapan sesuatu itu zat yang harus disembah, ketika dia memiliki zat itu.
Ketika dia bisa mematikan, menghidupkan, merawat, memberikan rezeki, tidak memberikan rezeki, ini rububiyah. Ketika ada zat yang seperti ini, maka dialah yang berhak untuk dijadikan Allah, Tuhan yang disembah. Adapun orang yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong dirinya atau orang lain, zat yang seperti itu tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Maka dari sini terlihatlah kebodohannya orang-orang yang menyembah selain Allah. Dari orang-orang yang menyembah batu, menyembah para nabi, menyembah para malaikat, menyembah kuburan, menyembah hewan, menyembah pohon. Untuk apa disembah? Padahal zat itu tidak memiliki sifat rububiyah yang layak dijadikan ibadah kepadanya. Harusnya dia yang memiliki sifat rububiyah. Oleh karenanya tadi penulis mengatakan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya Rabb adalah Allah yang telah memberikan seluruh semesta dengan nikmatnya, kemudian beliau mengatakan, maka dialah yang aku sembah, tidak ada sesembahan selainnya. Jadi ketika Allah memiliki sifat rububiyah, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan sifat uluhiyah. Beliau menyebutkan dalilnya. Apa dalilnya Allah memiliki sifat rububiyah, Allah memiliki sifat uluhiyah? Dalilnya ayat yang kita baca dalam sehari semalam minimal 17 kali. Firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalil kerububiyahan Allah adalah di perkataan Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Dalil untuk sifat rububiyahnya Allah. Adapun dalil untuk sifat uluhiyahnya Allah adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Pujian tentang ibadah, dan itu semuanya hanya milik Allah. Jadi ayat ini mengumpulkan antara sifat rububiyahnya Allah dan sifat uluhiyahnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan di fondasi pertama ini, mengetahui Rabb, seorang hamba hanya mengetahui Rabbnya, maka ada kadar minimal yang wajib untuk setiap orang harus meyakininya sehingga dia dikatakan beriman kepada Allah. Jadi ada kadar minimal yang harus diyakini oleh seluruh manusia. Jika dia tidak mengimaninya, berarti dia belum dikatakan beriman kepada Allah. Ini kadar minimalnya. Maka kadar minimal seseorang dikatakan beriman kepada Allah kembali pada 4 hal. Hal yang pertama, mengimani bahwasanya Allah itu mawjud. Mengimani bahwasanya Allah itu ada. Yang keduanya, mengimani bahwasanya Allah itu Rabbul kulli syai'. Mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Yang ketiga adalah mengimani bahwasanya Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Hal yang keempatnya adalah mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki asma yang husna, asma-asma, nama-nama yang indah, dan sifat-sifat yang ula, sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Jadi ini batas minimal atau kadar minimal seseorang dikatakan beriman kepada Allah. Semuanya akan kembali pada 4 hal ini ya. Ini kadar minimalnya seseorang mengetahui Allah itu mawjud, Allah itu ada ya. Tahu dengan dalilnya, apa dalilnya Allah itu ada ya. Kemudian hendaknya seseorang mengimani bahwasanya Allah Tuhan segala sesuatu, harus diimani.
artinya adalah mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, dan sifat-sifat yang tinggi lagi luhur. Kemudian perkataan penulis ketika beliau menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin, alamin itu bentuk jamak plural, bentuk jamak dari alam. Alamin di surat Al-Fatihah itu dia bentuk jamak dari alam. Dan alam kata penulis di sini kullu man siwallah. Alam itu seluruh atau segala sesuatu selain Allah. Itu alam. Dan perkataan beliau di sini ketika beliau menafsirkan alam dengan penafsiran seperti ini, beliau mengikuti ulama-ulama belakangan. Dan hakikat perkataan ini adalah produksi kaidah mantiq. Hakikat penafsiran ini, penafsiran alam dengan penafsiran segala sesuatu selain Allah, itu adalah produksi kaidah mantiq ulama ahlul kalam, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan bahasa Arab. Penafsiran alam dengan penafsiran seperti ini tidak ada sama sekali hubungannya dalam bahasa Arab. Dari mana ulama ahlul kalam sampai kepada kesimpulan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah? Mereka bangun perkataan ini dari dua premi, dari dua mukaddimah. Mukaddimah yang pertama, pernyataan yang pertama, Allah itu qadim. Allah itu ada dari dulu. Kemudian alam itu yang kedua, pernyataan yang kedua, alam itu adalah muhdats. Alam semesta ini baru. Ya, dua pernyataan ulama kalam. Mereka kayak gini ya, ada namanya ada dua pernyataan atau tiga pernyataan, kemudian nanti kesimpulannya apa. Ya. Ini kayaknya di sekolah-sekolah dulu kita pelajari apa namanya ya. Jadi dari mana mereka datangkan penafsiran alam dengan segala sesuatu selain Allah itu alam? Dari sini. Awalnya dari dua pernyataan ini yang mereka katakan. Pernyataan yang pertama, Allah itu ada dari dulu, sedangkan alam semesta ini baru. Maka di antara kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah berarti selain Allah itu alam. Selain Allah itu alam. Nah, tadi ya, Allah itu qadim, Allah itu ada dari dulu, sedangkan alam itu baru. Maka selain Allah itu alam. Ini ya. Dan ini buah dari qaidah mantiqiyah, kaidah mantiq. Dan para ulama kita salafnya maupun khalafnya dari dulu sampai sekarang, mereka mewanti-wanti kita untuk mempelajari ilmu kalam atau ilmu mantiq. Terlebih dipakai dalam pembahasan akidah. Terlebih lagi dipakai untuk menafsirkan kalamullah. Maka Al-Quran harus dijauhkan ya, dari hal-hal yang berbau-bau ilmu kalam. Adapun arti al-alam secara bahasa Arab, alam itu dalam bahasa Arab dia bermakna sesuatu yang memiliki jenis. Ini alam, sesuatu yang memiliki jenis, bervariasi ya. Misalkan alam manusia, maka manusia itu kan bervariasi ya. Ada yang Zaidnya, ada yang namanya Zaid, ada yang namanya Khalid, ada yang namanya Ibrahim ya. Ini alam, dia yang memiliki menunjukkan pada jenis ya, sesuatu yang berjenis.
jin misalkan ya. Alamul jin. Jin itu kan bervariasi ya. Ada yang baiknya, ada yang enggaknya, ada yang taatnya, ada yang enggaknya ya. Malaikat pun bervariasi. Ada yang memiliki 600 sayap, ada yang sayapnya kurang dari itu, ini bervariasi. Nah ini disebutnya alam. Jamak dari ini semua ketika kita kumpulkan alam manusia, alam jin, alam malaikat, maka nanti jamaknya adalah al-alamin. Jamaknya adalah al-alamin. Maka dari sini kita tahu segala sesuatu yang ada selain Allah itu ada dua macam. Ada yang memiliki jenis, ada yang tidak memiliki jenis. Yang ada selain Allah di permukaan bumi ini ya, maupun di langitnya itu ada dua. Ada yang memiliki jenis seperti tadi ya, manusia, jin, malaikat, itu alam. Ada yang ada itu tidak memiliki jenis. Contohnya apa ini? Kursinya Allah. Contoh yang lainnya adalah arsy-nya Allah. Kursi Allah nggak ada jenis, satu ya. Arsy Allah satu, jannah satu, neraka itu satu, gitu ya. Itu bukan alam sebutnya dalam bahasa Arab. Yang demikian itu bukan alam. Yang dinamakan alam adalah sesuatu yang memiliki jenis. Jadi alhamdulillah, tapi bukan berarti kursi, arsy, surga dan neraka bukan milik Allah gitu ya. Tapi nggak bisa kita berdalil dengan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Karena al-alamin dia maknanya adalah Allah itu memiliki alamin, alam maksudnya Allah memiliki sesuatu yang berjenis. Kalau dalil Allah memiliki kursi, arsy, surga, neraka banyak ya, dalilnya banyak yang lain. Baik. Jadi ini ya, kita tahu bahwa alamin yang sering kita baca itu dia maknanya adalah secara bahasa Arab menunjukkan kepada sesuatu yang memiliki jenis. Contohnya alam manusia, alam malaikat, alam jin. Jamaknya kita jamakkan jadilah al-alamin. Kemudian penulis mengatakan tadi ya, penulis menunjukkan kepada kita dalil, menunjukkan kepada kita dalil bagaimana cara kita bisa mengenali Allah. Maka dalil yang bisa menunjukkan kepada kita sehingga kita mengenali Allah itu ada dua. Kita mengenali Allah yang pertama dengan ayat-ayat kauniyahnya. Kita mengenali Allah dengan ayat-ayat kauniyah. Kita bisa tahu ada Allah itu dengan ayat-ayat kauniyahnya. Dan kita bisa tahu adanya Allah dengan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyahnya. Dua hal ini yang disebutkan oleh penulis dengan perkataannya di ayat ini, dengan ayat-ayatnya gitu ya. Karena ayat itu, redaksi ayat, kata ayat ini di dalam Al-Quran dia memiliki dua makna. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah, kaun ya, alam semesta, ayat-ayat alam semesta itu maksudnya adalah makhluk. Ayat kauniyah itu maksudnya adalah makhluk Allah. Adapun ayat syar'iyah maksudnya adalah wahyu Allah. Ayat syar'iyah itu maksudnya adalah wahyu Allah. Al-Quran, Allah, Zabur gitu ya. Misalnya Al-Quran itu ya. Jadi dengan dua hal ini kita bisa tahu adanya Allah. Ayat kauniyah, ayat-ayat di alam semesta, kaun, itu dia makhluk ya. Ada ayat syar'iyah, dia adalah wahyu. Baik. Penulis mengatakan gini, apabila ditanyakan kepadamu, dengan apa kamu bisa mengenali Tuhanmu? Kemudian kata penulis, jawab, kamu bisa mengenali Tuhan. Tanazzalul malaikatu
malaikat turun dan ruh. Ruh di situ artinya Jibril. Apakah maksudnya Jibril bukan malaikat? Jibril malaikat, ya. Tapi disebutkan lagi, walaupun sudah disebutkan umumnya malaikat, gitu ya. Itu penyebutan atau penggandengan yang khusus dari yang umum. Ya. Begitupun perkataan penulis di sini. Katakanlah kau mengenali Tuhanmu dengan ayat dan makhluknya. Padahal ayat aja ada dua. Ayat kauniyah itu adalah maknanya makhluk. Maka penyebutan penulis untuk makhlukat ini di sini adalah penyebutan yang khusus atau penggandengan yang sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Gimana kalau pernah dulu ya? Dua ya tadi ya. Jadi dengan apa kita mengetahui Allah, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Tapi yang dibawakan oleh penulis di sini, yang beliau contohkan di sini, itu yang dimaui beliau adalah ayat kauniyah. Yang dimaui oleh beliau adalah ayat kauniyah. Ayat ada dua, ayat kauniyah, ada ayat syariah. Tapi yang disebutkan oleh penulis dengan apanya kita mengenali Allah, beliau sebutkan gini. Di antara ayat-ayatnya adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Kemudian di antara makhluk-makhluknya dengan makhluk-makhluknya adalah contohnya langit yang 7 dan bumi yang 7. Maka contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis di sini itu mengindikasikan kepada kita yang beliau maksudkan kita mengenal Allah dengan ayat, maksudnya adalah ayat kauniyah, bukan ayat syar'iyah. Kalau ayat syar'iyah itu wahyu, Al-Quran sebutkan ayat, sebutkan hadis, gitu ya. Tapi ini beliau coba saja perhatikan supaya kau mengenali Tuhanmu. Ada malam, siang, ada langit, ada bulan, ada matahari, ada bulan, ya, ada langit, ada bumi. Ini berarti maknanya ayat kauniyah. Kenapa beliau menulis rahimahullah lebih menyebutkan ayat kauniyah daripada ayat syar'iyah untuk kita bisa mengenali Allah? Itu pertanyaannya ya. Maka sebabnya dua. Kenapa beliau lebih memilih ayat kauniyah daripada ayat syar'iyah supaya kita bisa mengenali Allah? Sebabnya dua. Sebab yang pertama, ayat kauniyah menunjukkan adanya Allah, dia lebih jelas. Ayat kauniyah menunjukkan akan adanya Allah, eksistensinya Allah, itu dia menunjukkannya lebih jelas karena dilihat oleh mata. Matahari, bulan, malam, siang, gitu ya. Ini kelihatan. Kalau ayat kauniyah ini kerasa sama kita ya, kelihatan. Hal yang kedua, kenapa beliau lebih memilih kita mengenali Allah itu dengan jalan ayat kauniyah? Karena ayat kauniyah itu sifatnya umum, diketahui oleh orang yang mukmin dan orang yang kafirnya. Ayat kauniyah itu umum, diketahui oleh orang mukmin dan kafirnya. Siapa yang nggak tahu malam? Siapa yang nggak tahu siang? Mukmin, kafirnya tahu semuanya. Fajirnya tahu, ya, orang fajirnya tahu. Matahari, bulan, ya, semuanya tahu. Berbeda dengan ayat syariah wahyu Al-Quran, ini biasanya hanya diketahui oleh Allah Taala, diketahui oleh orang yang beriman, ya. Jadi ini kenapa penulis rahimahullah lebih memilih menampilkan contoh-contoh ayat kauniyah dibandingkan ayat syariah supaya kita bisa mengenali Allah. Baik. Tadi penulis mengatakan begini. Dan di antara ayatnya malam dan siang, matahari dan bulan. Dan di antara makhluknya langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Di sini penulis membedakan ada yang namanya ayat, ada yang namanya makhluk.
ayat itu malam, siang, bulan, bumi, bulan, matahari, bulan, ya. Makhluk itu kata beliau langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Kenapa beliau bedakan? Kenapa beliau nggak cukupkan di antara ayat-ayatnya itu semuanya ayat? Tapi kenapa beliau bedakan ketika langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu beliau itu makhluk Allah? Ya. Jawabannya karena redaksi kebanyakan di Al-Quran, Allah kalau lagi malam, siang, matahari, bulan itu Allah redaksikan dengan ayat. Tapi ketika Allah menceritakan tentang langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, itu Allah bilangnya dengan redaksi makhluk menciptakan. Apa dalilnya? Itu dalilnya dibawakan oleh penulis di surat Ghafir. Ini yang Allah bilang di surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ardh. Samawat wal ardh itu la khalqu, makhluk redaksinya ya. Ayat. Ya. Kemudian di surat yang lain yang beliau bawakan di surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan, memakhlukkan, memakhlukkan langit dan bumi, ya, langit dan bumi. Baik. Jadi kenapa penulis membedakan antara ayat dan makhluk? Karena kebanyakan redaksi Al-Quran seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa hikmahnya Al-Quran membedakan antara ayat dan makhluk? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah melihat kepada susunan bahasa Arab. Ayat dalam bahasa Arab maknanya adalah alamat. Ayat secara bahasa itu maknanya adalah alamat, ciri, tanda. Adapun al-khalqu, makhluk, dari al-khalqu. Al-khalqu itu dalam bahasa Arab maknanya adalah at-takdir, yang telah Allah takdirkan seperti itu, tidak berubah. Ya. Maka ini benar. Lain, nahar, syams dan qamar, malam, siang, matahari, bulan itu ayat, itu alamat, itu tanda, ya, itu ciri. Maka dengan adanya siang ini berarti malam nggak ada. Ketika malam ada berarti siang nggak ada, berganti hari. Ya. Syams, ketika terbit syams, matahari berarti akan ada qamar. Ya. Itu pergantian hari. Ya. Dengan itu kita mengetahui waktu, ciri, tanda. Ya. Berbeda dengan as-samawat. Kalau lain kan dia berganti-ganti. Ya. Kadang malamnya lebih panjang, kadang siangnya lebih panjang. Matahari kadang terbit di mana dulu nih ya. Kemudian bulan pun demikian, gitu. Dia ada 29 tempat, sebagaimana di surat Yasin, qamar qadarnahu manazil. Manazilnya qamar, tempat-tempat terbitnya qamar, bulan itu 29. Jadi dia tanda, dia berubah. Berbeda dengan as-samawatu sab'u wal arduna sab'u. Makanya diredaksi dengan al-khalqu, karena al-khalqu itu maknanya adalah takdir, sesuatu yang telah Allah tetapkan kayak gitu, dia berubah. Gitu ya. Makanya disebutkanlah di banyak ayat Al-Quran, langit dan bumi itu redaksinya adalah makhluk. Kemudian beliau, kita tutup sampai sini. Kemudian beliau sebutkan ar-rabbu wal ma'bud. Rabb itu ma'bud. Jadi di sini penulis menafsirkan Rabb itu ma'bud, ma'bud itu Rabb. Ma'bud itu sesuatu yang disembah, yang zat yang disembah. Rabb itu Tuhan, Rabb secara bahasa Rabbul Alamin. Jadi beliau menafsirkan di sini Rabb itu ma'bud, ma'bud itu Rabb. Ya. Yang beliau katakan di sini itu bukan penafsiran ma'bud secara bahasa. Tidak ada dalam bahasa Arab ma'bud itu artinya Rabb, atau Rabb itu artinya adalah ma'bud.
Tapi yang dimaksud oleh penulis di sini adalah yang ma'bud itu, zat yang disembah itu, mestilah dia yang jadi Rabb. Ya. Jadi siapa yang ma'bud, siapa yang berhak untuk disembah, dia zat yang harus memiliki sifat Rabb, rububiyah. Dia yang harus mematikan, menghidupkan, mengatur, mencipta, ya, memperbaiki. Ya. Jadi itulah zat seperti itulah yang harus disembah. Dan seperti itulah yang harus disembah. Ini ya, sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita, rububiyah mengharuskan uluhiyah. Ketika suatu zat memiliki sifat rububiyah, mencipta, mematikan, gitu ya, maka dialah zat yang berhak untuk diuluhiyahkan, berhak untuk diibadahi. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan ya tentang ibadah-ibadah yang akan disebutkan oleh penulis itu di pertemuan selanjutnya.